Kekasih Tuhan yang diberkati, marilah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita merenungkan renungan sapaan pagi. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Tolonglah kami dengan kuasa Allah supaya kami boleh senantiasa mendengarkan firman-firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya kami senantiasa diberkati Tuhan dan supaya kami senantiasa hidup di jalan-jalan Tuhan. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluarga Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama merenungkan renungan sapaan pagi dari kitab Kisah Para Rasul bab 10 ayat 1 sampai 33. Perikop Petrus dan Kornelius. Kita akan renungkan ayat nasnya ayat 33b yang demikian. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Judul renungan kita pada saat ini yaitu merangkul semua sembari tekun berdoa. Sekali lagi, merangkul semua sembari tekun berdoa. Kekasih Tuhan, peristiwa penglihatan yang dialami oleh Petrus maupun Kornelius terjadi saat mereka berdoa. Sekali lagi, peristiwa penglihatan yang dialami oleh Petrus maupun Kornelius terjadi saat mereka berdoa. Ketika jam 3 petang, saat Kornelius berdoa, ia menerima penglihatan kedatangan tamu yang merupakan malaikat Tuhan. Menyuruhnya supaya ia menjemput seorang yang bernama Simon Petrus di Yope. Ia pun segera menyuruh utusannya menjemput Petrus. Saat tengah hari jam 12, Petrus berdoa dan Roh Kudus mengatakan kepada Petrus, ia akan menerima tamu. Kekasih Tuhan, dan sesudahnya Petrus menerima tamu utusan Kornelius. Ia pun segera bercakap-cakap. Setelah itu ia pergi ke rumah Kornelius. Didapatinya Kornelius dan keluarganya adalah orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, Kornelius dan keluarganya adalah orang yang takut akan Tuhan. Di sana dikatakan memberi banyak sedekah dan tekun berdoa kepada Allah. Kornelius dan keluarganya tekun berdoa kepada Allah. Keluarga Tuhan, melalui peristiwa ini Allah hendak mengajar Petrus bahwa bangsa lain yang disebut kafir, najis oleh orang Yahudi, mereka pun menerima rahmat Allah. Roh Kudus berkarya kepada bangsa-bangsa lain, kepada semua bangsa. Mereka Tuhan kehendaki dianugerahi keselamatan. Di sini Petrus memahami yang pertama, bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Bangsa manapun yang melakukan kehendak Allah, bangsa manapun yang hidup berbalik dan hidup dalam kebenaran, Allah berkenan atas hidup mereka dan menganugerahkan kasih pengampunan dan keselamatan. Yang kedua, kita mendapatkan penglihatan baik Petrus maupun Kornelius, mereka dalam keadaan berdoa.
Artinya doa itu sangat penting. Doa sangat penting dalam kehidupan iman orang percaya. Kita sering mendengar sapaan Allah, doa itu sangat penting bagi kita semua. Doa memampukan orang percaya menghadapi berbagai peristiwa besar dalam hidupnya, tetap tenang dan kuat. Kekasih Tuhan, dari renungan ini kita bisa merefleksikan yang pertama, Allah berkarya di luar kekristenan dengan cara dan karyanya merangkul semua ciptaan. Allah berkarya. Sikap hidup yang terbuka atau inklusif yang patut kita tumbuh kembangkan. Sikap hidup yang positif, yang menerima, yang memahami bahwa Allah mengasihi semua. Bukan sebaliknya sikap hidup yang eksklusif, sikap hidup yang negatif, yang menganggap orang lain kafir, orang lain haram, orang lain najis, dan lain sebagainya. Segenap semesta dan isinya dikasihi Tuhan, dan Tuhan berkenan menyelamatkannya. Karena itu, kita jadilah agen pembawa damai dan kasih Tuhan. Dan yang kedua, teruslah tekun berdoa. Tetaplah berdoa. Berdoa selalu dengan iman, dari hati. Doa memampukan kita menjalani peristiwa-peristiwa besar yang dianugerahkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Marilah kita mewujudkan sikap hidup yang terbuka dan bersedia merangkul semua dengan cinta. Tuhan pasti memberkati saudara-saudari semua. Kekasih Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan yang mengasihi semua, terima kasih Tuhan untuk hikmat, untuk pemeliharaan iman pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan memiliki sikap pikir yang terbuka, yang positif, yang inklusif. Ajari kami Tuhan tekun berdoa, seperti Kornelius, seperti Petrus dalam sapaan Allah pada pagi hari ini. Tuhan berkatilah kami hidup pada hari ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk taat dan setia kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan jemaat Tuhan secara keseluruhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dengan kuasa Roh Kudus. Bapa, kami serahkan kehidupan kami, pemberian Tuhan selama kami hidup dalam pertolongan Tuhan. Mampukanlah kami melakukan bagian kami senantiasa taat akan firman-firman Tuhan tiap-tiap hari bersama bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dosa-dosa kami banyak sekali ya Bapa, ampunilah kami dan ajarilah kami melakukan firman Tuhan, khususnya selalu memberi pengampunan kepada semua orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga kami, keluarga besar kami dalam kasih Bapa juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, selamat bersyukur pada hari ini, merangkul semua sembari tekun berdoa. Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin.